Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan tema Perang Dagang, mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adinda Jasmine Rayandi, kemudian Dwi Ariyanti Nurayana, Lara Sarna Krisnayanti, Risma Amanda, dan Habida Yanti Ramdona. A. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Indonesia? Permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia adalah perang dagang dengan Uni Eropa dan Filipina. Penetapan regulasi oleh Uni Eropa dan Filipina yang mengancam keberlangsungan kegiatan perdagangan Indonesia. Maka dari itu, Indonesia mengambil langkah untuk menghadapi perang dagang ini. Salah satunya dengan menggugat Uni Eropa ke WTO atau World Trade Organization. Namun untuk permasalahan dengan Filipina, Indonesia mengambil langkah pendekatan dengan negara tersebut. Aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh masing-masing negara yang menyebabkan sengketa dagang tersebut. Bagaimana pendapat saudara tentang aturan Renewable Energy Directive atau RED II, rencana penghentian pemakaian minyak sawit di Uni Eropa selaras dengan adanya Renewable Energy Directive. Aturan ini dinilai sebagai tindakan diskriminasi terhadap produk kelapa sawit Indonesia yang mengategorikan minyak kelapa sawit ke dalam komoditas yang memiliki Indirect Land Use Change atau ILUC beresiko tinggi. Uni Eropa menjalankan kebijakan tentang bahan bakar nabati sebagai bentuk komitmen mereka dalam melawan perubahan iklim. Akibat dari peraturan tersebut, biodiesel yang berbahan dasar minyak sawit tidak termasuk dalam target energi terbarukan UI, sehingga berdampak negatif terhadap ekspor produk sawit Indonesia di pasar Uni Eropa. Indonesia mengambil langkah untuk menggugat Uni Eropa ke WTO karena telah mendiskriminasi produk sawit Indonesia. Pelarangan ekspor biji nikel oleh Indonesia. Pemerintah Indonesia melarang ekspor biji nikel mulai Januari 2020. Kebijakan itu sejalan dengan diterbitkannya Permen ESDM nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Permen ESDM nomor 25 tahun 2018 tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara. Tujuan pembatasan ekspor nikel ini adalah untuk memberikan nilai tambah terhadap komoditas nikel Indonesia dengan menjadikannya sebagai barang jadi. Namun, kebijakan ini dianggap tak adil karena membatasi akses produsen Uni Eropa terhadap biji nikel. Uni Eropa mengadukan kebijakan Indonesia ke World Trade Organization atau WTO pada November 2019. Indonesia dinilai telah melanggar pasal 11.1 GATT terkait larangan pembatasan ekspor dan impor, kemudian pasal 3.1B mengenai subsidi yang dilarang dan pasal 10.1 GATT mengenai pelanggaran kewajiban transparansi peraturan. Yang kedua, dengan Filipina. Kebijakan pemerintah Filipina pada tahun 2019 dengan menetapkan special safeguard untuk produk kopi dan CPO asal Indonesia. Defisit yang terus melebar membuat Filipina membuat kebijakan ini dan tindakan ini juga bertujuan untuk menghindari banjir produk di pasar lokal Filipina. Kemudian pada tahun 2020, Filipina kembali menetapkan kebijakan masuk safeguard bagi impor produk otomotif. Hal ini jelas memberi dampak terhadap otomotif Indonesia karena Filipina merupakan negara tujuan ekspor otomotif Indonesia. Menanggapi kebijakan Filipina, Indonesia melakukan tindakan pendekatan dengan Filipina yang bertujuan agar kebijakan safeguard segera dihapuskan. Dengan aturan-aturan ini, kami masing-masing memiliki pendapat masing-masing, yaitu Dengan adanya sengketa perang dagang ini, menurut saya, umum terjadi karena mengingat kegiatan perdagangan internasional ini melibatkan berbagai negara yang tentunya memiliki perbedaan kebijakan dan kedaulatan. Perang dagang di atas terjadi karena adanya upaya dari masing-masing negara untuk memproteksi diri. Seperti yang dilakukan Indonesia yang membatasi ekspor nikel karena bertujuan untuk memberi nilai tambah komoditas nikel. Kemudian
Uni Eropa yang membuat kebijakan tentang Renewable Energy Directive atau RED II, yang tujuannya untuk melawan perubahan iklim di Uni Eropa. Dan Filipina yang berusaha menekan defisit, melakukan kebijakan special safeguard terhadap kopi dan CPO atau crude palm oil asal Indonesia dan bea masuk safeguard terhadap produk otomotif. Saya setuju dengan pendapat Laras. Menurut saya juga masing-masing negara seperti ingin mengambil keuntungannya lebih dari terjadinya perang dagang ini. Contohnya seperti Filipina yang menetapkan special safeguard untuk kopi, CPO, dan otomotif yang berasal dari Indonesia, yang mana membuat Indonesia merugi sehingga masalah ini belum juga menemukan titik terang. Menurut saya, Uni Eropa telah salah memahami dan mengartikan kebijakan Indonesia, meskipun hal tersebut telah disampaikan secara jelas saat proses konsultasi pada 2020 lalu, tetapi jika permasalahan ini berlanjut, Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum akan melayani tuntutan Uni Eropa tersebut dengan penuh wibawa. Pemerintahan Indonesia juga sangat menghargai Uni Eropa dan berkomitmen mengikuti proses baku sesuai aturan WTO. Menurut saya, persoalan ini merupakan hal yang wajar dalam perdagangan internasional, sebab setiap negara juga memiliki kewajiban tersendiri dalam menjalankan perdagangan internasionalnya. Nah, dengan terjadinya sengketa ini, setiap negara mempunyai keputusan sendiri dalam menyelesaikan masalahnya. Seperti Indonesia yang membatasi ekspor nikel guna memberi nilai tambah pada komoditas nikel merupakan langkah yang tepat. Filipina juga berusaha menekan defisit dengan melakukan safeguard terhadap kopi, CPO, dan bea masuk terhadap produk otomotif dari Indonesia. Ketika barang komoditas bersinggung ini dengan negara lain, maka hal yang harus dilakukan adalah menyelesaikannya dengan melalui jalurnya. Menurut saya, aturan yang ditetapkan oleh setiap negara merupakan hal yang wajar, karena setiap negara berhak untuk membuat aturan di negaranya sendiri demi melindungi produk dalam negerinya. Seperti yang dilakukan oleh Indonesia dalam membatasi ekspor nikel demi memberi nilai tambah terhadap komoditas nikel dan menjadikannya barang jadi. Namun selain itu, menurut saya, aturan yang dibuat pun harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh WTO. Dan jika memungkinkan dibuat oleh suatu negara harus sesuai dengan aturan dan jangan sampai merugikan antar negara lain. Sekian. Bagaimana pendapat kelompok terkait permasalahan tersebut dan bagaimana dampaknya bagi Indonesia? Dalam menghadapi sengketa, Indonesia telah mengambil langkah yang benar dengan menggugat Uni Eropa yang menyebabkan adanya diskriminasi terhadap produk sawit asal Indonesia. Begitu pula dengan kasus gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan pembatasan ekspor biji nikel. Penyelesaian masalah antara Indonesia dan Uni Eropa dengan saling menggugat melalui WTO merupakan jalan terbaik yang dapat ditempuh Indonesia dan Uni Eropa agar dapat segera mendapatkan titik temu terkait permasalahan ini. Sedangkan untuk permasalahan antara Indonesia dan Filipina merupakan permasalahan yang dapat diselesaikan dengan melalui pendekatan tanpa harus melakukan gugatan. Perang dagang ini berdampak pada ketidakstabilan ekspor Indonesia, terutama terkait sengketa sawit antara Indonesia dan Uni Eropa. Indonesia akan menjadi negatif di mata global. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.